energi ibu itu 3 kali lebih banyak cepet nyambernya ke anak dibanding ayah. Kalau misalnya ibu sedih, anak bisa 3 kali lebih sedih. Iya. Tapi kalau ayah sedih, anak bisa 1 kali sama sedihnya dengan ayah. Hai teman menulis, selamat datang kembali di program Sehat Mental dengan Menulis. Nah, di sini sama aku Aini dan Kak J Luvina. Nah, aku tuh mau ngobrolin nih bareng Kak J yang acara kemarin nih Kak, yaitu Ibu Penuh Cinta. Nah, jadi di acara seminar itu kan sudah peresmian ya Kak, Ibu Penuh Cinta, gerakan Ibu Penuh Cinta. Nah, bagaimana sih Kak J memulai ide untuk membuat gerakan atau komunitas Ibu Penuh Cinta? Ya, jadi prosesnya tuh alamiah banget ya, dari kegelisahan. Jadi kayaknya H-5 gitu sebelum acara itu tiba-tiba ditambahin sesi peresmian atau peluncuran gerakan Ibu Penuh Cinta. Karena tuh sekarang anak balita tuh obrolannya tuh udah luar biasa ngaco banget ya. Kayak kalau J dulu tuh denger isu pacaran tuh di SMP. Udah mulai kedengeran ya isu pacaran. Tapi kalau sekarang isu pacaran tuh bahkan sampai anak balita pun udah tahu. Kayak itu pacar aku, pacar kamu mana gitu. Kita main pacaran yuk gitu. Meskipun mereka nggak tahu itu tuh apa yang lagi diomongin gitu kan. Terus kayak memperagakan memberikan bunga, ya gitu kan. Dia kan nggak mungkin bisa melakukan sesuatu tanpa referensi kan. Dia pasti melihat gitu. Setelah saya telusuri bahwa anak ini tuh emang dikasih lepas kunci gitu pegang handphone, emang punya sendiri gitu, megang sendiri handphone. Ini usia 5 tahun, ya bentar lagi dia 6 tahun mau masuk SD. Orang tuanya dua-duanya kerja, dan itu anaknya bermain sama anaknya J gitu kan. Jadi kita udah berupaya banget gitu kan untuk mengedukasi anak kita. Di rumah juga nggak ada TV, handphone tuh bener-bener kita dijatahin banget lah gitu. Sehari itu kadang juga nggak nonton gitu, paling seminggu tuh 3 kali lah ya, 3 sampai 4 kali. Dan itu bener-bener posisinya kita tahu mereka lihat apa gitu kan. Itu tuh udah wow, kayaknya itu kita mau ngedidik anak tuh nggak bisa sendirian. Nggak bisa kita cuma mendidik anak yang ada di dalam rumah aja. Kita perlu ikut bareng-bareng ngedidik anak-anak yang ada di sekitar kita. Dan Ji nggak bisa gitu untuk memberikan pengarahan, menemani anak yang bersangkutan. Karena dia pasti mau ngedengerin orang yang dia percaya kan, ya itu adalah ibunya gitu. Jadi akhirnya Uji perlu nih kayak berikan sebuah wadah di mana secara nggak langsung Uji tuh pengen ngajak ibu-ibu yang ada di sekitar Uji tuh untuk kita sharing bareng yuk gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan sharing-sharing kayak gitu jadi ibu tuh ada ilmunya. Terus juga mungkin ya, karena kan memang pada prinsipnya kita hanya bisa membagikan apa yang kita punya. Kalau kita sendiri pun nggak punya cinta buat diri kita sendiri, kita juga nggak bisa kasih cinta ke anak kita gitu. Nah jadi dia juga pengen nih ibu-ibu tuh ngisi tangki cintanya, kemudian juga upgrade ilmu dong gitu kan. Masa kita mau kerja di posisi kita sekarang aja kita mesti kuliah dulu 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Nah ini dengan profesi yang seumur hidup kita jalanin gak ada pensiunnya, masa kita nggak mau belajar sih gitu. Nah akhirnya aja ya dibanding komplain aja gitu kan, lebih baik ya udah deh bikin sesuatu yang J bisa, yaitu akhirnya Ibu Penuh Cinta. Dan Ibu Penuh Cinta ini kayaknya itu bisa disingkat dengan Bu Peta. Bu Peta, dan ternyata waktu dibikin singkatan Bu Peta itu ternyata lahir makna baru lagi. Apa tuh Kak? Bu Peta, jadi ibu yang memegang peta kehidupan. Wah, Masya Allah. Jadi nggak mungkin bisa kita mengarahkan anak kita kalau kita sendiri pun kita nggak punya peta itu kan. Jadi kita malah ngajak anak kita ngikutin arus aja, jadi bakal berabe dong. Nah makanya kita perlu banget nih, J mau ngajak ibu-ibu untuk yuk kita milikin peta kehidupan kita. Apalagi peta kehidupan kita kalau bukan Al-Quran dan hadis. Jadi balik lagi ke sana. Jadi ngebalikin lagi pondasinya ke sana, karena semuanya itu caranya ada di sana. Kayak kita nggak mungkin melakukan sesuatu atau menggunakan sebuah produk
nggak mungkin bisa kalau kita nggak baca buku tutorialnya dulu gitu kan. Ya sama juga kita mau ngurus anak, kita mesti baca buku panduannya dulu gitu kan. Dan buku panduannya ada di Al-Quran dan ada di rumah kita gitu. Nah, mengajak lagi bunda-bunda gitu untuk yuk kita lihat nih, ternyata banyak banget loh ayat-ayat yang menenangkan banget untuk seorang ibu, yang menguatkan, menenangkan, dan itu luar biasa banget. Akhirnya ya jadilah ibu penuh cinta yang sebenarnya mendadak banget sih. Iya, Masya Allah. Tapi benar-benar apa ya, menurut aku ini brilian banget sih, karena memang kebanyakan ibu bekerja itu sulit untuk apa ya, ada berada di rumah gitu kan untuk mendidik anaknya. Nah, apa sih Kak yang menjadi goals Kak J nih dalam komunitas ibu penuh cinta ini? Iya, jadi kayak nyambung tadi dari Kak ini, ibu bekerja itu dia jadi nggak punya energi lagi buat rumah. Tapi Kak ini, ibu rumah tangga juga belum tentu dia punya energi untuk membersamai anaknya. Ini tuh tentang kualitasnya, kualitas kebersamaannya. Mungkin memang secara kasat mata ibu rumah tangga bareng terus 24 jam sama anaknya, tapi belum tentu dia waras dan belum tentu dia bisa bikin waktu yang berkualitas. Nah, ibu yang bekerja yang mungkin dia punya waktunya cuman pagi cuman 1 jam bareng anak, malam cuman 2 jam bareng anak, tapi belum tentu juga dia nggak punya waktu berkualitas bareng anak. Siapa tahu dia juga bisa bikin kualitas waktu itu, quality time itu yang sangat berharga dan memena. Tinggal gimana caranya nih kita buat bisa memaknai atau menyengajakan gitu ya waktu yang berkualitas bareng anak itu gitu. Jadi Ji mau ngajak nih ibu-ibu, mau ibu rumah tangga, mau ibu bekerja, kita sama-sama perlu ngisi tangki cinta. Karena di rumah pun energi kita terkuras banget sama hal-hal domestik, sama hal-hal ngurusin perintilan fisiknya anak. Karena kita lupa ngurusin psikisnya, jiwanya anak gitu kan. Yang kita pikirin adalah kebutuhan materinya, karena itu memang lebih mudah terlihat. Jadi ya goalsnya tadi tuh sesuai dengan namanya Kak ini. Pengen banget tuh ibu lebih kuat lagi dan bisa ngisi tangki cintanya sendiri. Ini mungkin suami udah sibuk kerja, terus pulang-pulang dia udah ngantuk, udah nggak bisa nih ngisi tangki cinta kita. Sehingga kita jadi kayak besoknya kita jadi nggak bersemangat lagi gitu kan. Padahal sebenarnya kita bisa banget loh ngisi tangki cinta kita sendiri. Nah, harapannya itu dengan nama Ibu Penuh Cinta, ngelihat atau lihat logonya aja tuh udah kayak keisi sedikit gitu cintanya dari sebuah kata gitu. Karena kan kata itu menyimpan energi ya. Mudah-mudahan dengan Ibu Penuh Cinta, meskipun cinta kita belum penuh gitu ya, itu bisa sedikit-sedikit kerasa gitu mengisi tangki cinta ibu-ibu gitu. Goalsnya sebenarnya panjang banget ya, sampai akhirat lah gitu ya goalsnya. Nah, roadmapnya itu adalah ketika ibu udah penuh cinta, dia jadi lebih mudah membagikan cinta ke anaknya, sehingga anak jadi lebih sehat mental juga. Kemudian dia ngerasa nyaman, dia jadi nggak cari kenyamanan di luar. Kemudian ibu juga bisa melahirkan generasi yang hebat lah ya, generasi yang tangguh, yang bahkan bisa jadi penolong agama Allah juga. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah kita, bahkan sampai kita meninggal pun cinta kita tuh nempel gitu di anak kita gitu, dan terus berlanjut gitu kayak ini. Ya, jadi memang seorang ibu tuh harus terus belajar, mau belajar terus-menerus, karena sampai gimana pun ya terus belajar terus gitu kan menjadi ibu itu, dari manapun ya kayak bisa dari komunitas ini juga gitu, kita sharing bareng-bareng saling nguatin. Iya. Nah, selanjutnya nih Kak, ada apa aja sih kegiatan atau program yang diadakan Ibu Penuh Cinta untuk mendukung dan memperkuat peran ibu nih? Ya, spesialnya tuh di dalam keluarga ataupun masyarakat tuh gimana sih Kak? Ya, yang pertama tuh J ngerasa sebagai seorang ibu tuh pernah ngerasain kesepian. Jadi kayak aku pengen main gitu kan, pengen ketemu temen, pengen ngobrol, pengen sekedar cerita aja anakku bisa main ini, kayak berbagi aja sih sebenarnya, atau berbagi keluh kesah, atau pengen ada nanya gitu sesama ibu, kamu gimana gitu. Jadi kayak sebuah refleksi, oh ternyata ada yang lebih sulit dari aku, oh ternyata dia lebih muda, gimana sih caranya gitu kan. Jadi kita saling bercerita gitu. Nah, Ji pernah ngerasain momen itu. Akhirnya Ji bikin di Ibu Penuh Cinta tuh kayak ada agenda kita paling enggak tuh seminggu sekali ketemu. Seminggu sekali itu ketemu, kita diskusi, kita sharing ilmu, kita saling nguatin, kita kalau ada yang mau curhat-curhat. Karena kayak ini kalau ibu mentalnya udah rapuh, serumah-rumah kayak ini bakalan rapuh. Jadi kuncinya tuh di ibu.
Energi ibu tuh luar biasa banget kayak ini energi ibu itu 3 kali lebih banyak cepet nyambernya ke anak dibanding ayah. Kalau misalnya ibu sedih, anak bisa 3 kali lebih sedih. Tapi kalau ayah sedih, anak bisa 1 kali sama sedihnya dengan ayah gitu. Jadi kalau misalnya anak lagi rewel, lagi cranky banget, tanya apa yang lagi dirasain ibu, karena itu nular kayak ini. Meskipun udah dewasa ya, meskipun udah dewasa, anak udah LDR, udah nikah, itu nyambernya itu cepet banget. Ada ikatan batin gitu ya? Bener banget, ikatan batin. Misalnya nih Kak ini mau ngebahagiain suami, bahagiain dulu ibu mertua. Karena kalau ibu mertua bahagia, nyamber 3 kali lipat ke anaknya. Itu udah sunatullah dan itu ilmiah. Itu ilmiah. Kemudian bukan hanya ilmiah, kita juga Rasul bilang apa coba? Yang pertama kali kita hormati ibumu sampai 3 kali kan? Ayah 1 kali. Itu artinya emang energi ibu tuh 3 kali lipat dibanding ayah nyamber ke anaknya. Jadi tuh luar biasa banget dan kita mesti kita mesti sebagai ibu kita mesti sadar betul energi apa yang ada di dalam diri kita. Kita kayak anak masih kecil nih, kayak Kain lagi hamil mungkin ngerasa nggak bakalan nyamber gitu sama anak. Ke anak misalnya anaknya juga masih kecil-kecil, kita ngerasa kayak nggak ada efeknya, tapi itu kerekam kayak ini. Kerekam secara apa ya? Secara rapi gitu. Kayak komputer aja. Dan itu dampaknya panjang banget. Jadi kita pengen tuh setiap agenda itu kita saling memperbaiki energi gitu ya, meningkatkan energi positifnya. Kemudian agenda selanjutnya jadi tuh pengen ngajak nih ibu-ibu penuh cinta buat kita bikin podcast kayak gini gitu seru ya. banget kayaknya berbagi pengalaman. Terus juga pemberdayaan juga, kita bisa nulis bareng, kita berkarya, ada yang jualan, kita saling support. Jadi gitu-gitu deh. Jadi ada pemberdayaannya, kita bisa saling sharing, diskusi, ilmu dan lain-lainnya, kayaknya banyak banget deh. Masya Allah. Ya menarik banget ya, jadi ibu penuh cinta ini dari logo mungkin ya udah kelihatan lah ibu penuh cinta tuh. Wah ini kayaknya menarik banget gitu kan, pas aku pertama dengar juga kayaknya emang cocok buat para ibu-ibu yang mungkin ya ngerasa meskipun ada keluarganya komplit gitu tapi merasa kesepian juga bisa ditemanin gitu kan, ditemenin sesama para bunda gitu. Kak, selanjutnya nih Kak, apakah ada pesan khusus nih atau pelajaran yang ingin Kak J sampaikan kepada para bunda nih melalui ibu penuh cinta ini? Iya. Jadi sebenarnya ibu-ibu yang ada di sana, Ibu J sendiri sebagai ibu, Kak ini juga sebagai ibu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mengharapkan siapapun untuk membahagiakan kita. Karena kita itu sumbernya cinta di dalam rumah. Jadi kita memang mesti pinter-pinter nih untuk ngisi tangki cinta sendiri. Sederhana kok sebenarnya. Kayak misalnya karena J adalah seorang penulis dan memang efek dampak dari menulis tuh luar biasa banget, bahkan bisa ngisi tangki cinta kita. Jadi sebenarnya Bu, kita tuh bisa banget loh ngisi tangki cinta sendiri dengan cara menulis. Tapi mungkin masih abstrak banget ya, menulis gimana gitu ya. Nah di komunitas ini itu aja bakalan ajak ibu-ibu buat bisa menulis, sehingga nanti bisa melakukan itu dengan sendirinya di rumah, kapan aja, di mana aja, jam berapapun gitu kan. Nah mungkin kayak ibu-ibu yang ketemunya online gitu ya bisa ikut di komunitas nulis yuk, karena ada program self love juga tapi secara online gitu. Nah di sini ibu penuh cinta tuh kebanyakan agendanya tuh adalah offline. Jadi memang segala sesuatu memang perlu ilmu. Jadi kalau misalnya ada pilot yang mengendarai pesawat, dia akan ngerasa enjoy aja gitu ya, karena tahu ilmunya. Coba kalau tiba-tiba orang yang nggak pernah belajar tentang pesawat disuruh bawa pesawat, stres nggak sih Kak? Stres sih. Bisa pingsan dia kan? Bisa amit-amit. Jauh. Ya sama kayak jadi ibu. Seorang ibu yang dia udah belajar ilmunya, dia akan jadi lebih enjoy kok untuk menjalani perannya. Tapi kalau seorang ibu yang nggak belajar, dia bakalan stres banget. Dan pintu pertama stres itu adalah kurangnya ilmu. Kita nggak tahu, kita bingung. Jadi kayak kebingungan yang berlebihan. Malah dinikmatin gitu kebingungan itu, bukan malah cari tahu jawabannya yang benar yang gimana gitu kan. Jadi buat para ibu, kita mesti banget nih berlatih ya cari ilmunya. Kita jalani peran kita sebagai ibu dengan penuh cinta.
Masya Allah, menarik banget nih. Jadi jangan lupa ya, terus isi tangki cinta gitu ya sebagai seorang ibu itu karena menjadi sumber energi di dalam keluarga gitu. Kemudian nih Kak, apa sih Kak rencana kedepannya nih untuk komunitas atau gerakan Ibu Penuh Cinta ini? Ya, yang jelas sih kedepannya kita pengen terus ya mengajak, merangkul para ibu gitu kan. Terus juga memang kita sekarang memulainya dari offline dari Kota Banjar. Pengen banget sih selanjutnya akan ada di kota-kota selanjutnya dan kita terhubung gitu. Terhubung, kita juga silaturahmi ke kota mana aja gitu kan. Dan mudah-mudahan yang di Banjarmasin, selanjutnya kita bisa ke Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, terus kemudian ke Jabodetabek dan kemudian ke Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng gitu Kak. Masya Allah, amin ya, mudah-mudahan ya Kak. Yeay, kita akan bertemu di kota-kota luar sana nanti ya, di luar kota Banjar. Alhamdulillah ya, banyak banget pelajaran yang bisa diambil nih dari podcast kali ini bersama Kak Jelufina. Mudah-mudahan videonya dan ilmu-ilmunya bisa bermanfaat untuk para bunda semuanya ya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya, di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Dan dadah!